Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Nikita Manda dan saya Sinta Wulandari. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan sedikit materi tentang kompensasi yang merupakan salah satu mata kuliah dari seminar SDM. Dosen pengampunya yaitu Bu Derita. Materi pertama akan disampaikan langsung oleh Nikita Manda. Kompensasi diartikan sebagai semua bentuk pengembalian finansial dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. Ya, selanjutnya ada hal-hal yang akan dibahas. Yang pertama itu ada tujuan dan fungsi kompensasi, yang kedua penentuan kompensasi, yang ketiga faktor kompensasi, dan yang terakhir ada tantangan kompensasi. Selanjutnya, tujuan kompensasi itu ada 3. Yang pertama, memperoleh personalia yang qualified, yaitu biasanya karyawan yang memiliki skill kemampuan yang bagus akan tertarik dengan kompensasi yang tinggi. Maka dari itu, perusahaan harus menetapkan kompensasi yang sesuai juga. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada sekarang, yaitu apabila perusahaan ingin mempertahankan karyawan yang ada sekarang, maka perusahaan harus menjaga kompensasi agar tetap kompetitif. Yang terakhir, ada menjamin keadilan, yaitu seluruh penggajian dan pengupahan harus memenuhi keadilan, karena itu penting dalam penentuan tingkat kompensasi. Ya, selanjutnya ada fungsi dari kompensasi. Ada 2, yang pertama ada penggunaan SDM secara efisien dan efektif. Maksudnya itu kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Yang kedua ada mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik akan ikut andil secara langsung dalam membantu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Slide selanjutnya ada faktor kompensasi, itu ada 3 juga. Yang pertama ada faktor intern organisasi dan serikat pekerja, yaitu dana organisasi sebagai akibat prestasi-prestasi kerja yang telah ditujukan oleh karyawan. Semakin besar prestasi kerja, maka semakin besar juga keuntungan organisasinya. Yang kedua, faktor pribadi karyawan, diikuti oleh produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan atau pengalaman, serta jenis sifat pekerjaan. Yang ketiga ada faktor ekstern, yaitu penawaran dan permintaan kerja mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, biaya hidup, kebijaksanaan pemerintah, dan kondisi perekonomian nasional. Ya, lalu ada penentuan kompensasi. Ada 3. Yang pertama, harga atau nilai pekerjaan, melakukan analisis jabatan dan survei harga karena ini akan berkaitan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan. Dari informasi itu kemudian ditentukan harga pekerjaannya. Yang kedua ada sistem kompensasi, yaitu ada sistem prestasi dan sistem waktu. Yang ketiga ada sistem kontrak atau borongan, yaitu penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Selanjutnya ada tantangan kompensasi. Yang pertama itu ada supply dan permintaan tenaga kerja. Beberapa jenis pekerjaan harus dibayar lebih tinggi daripada yang ditujukan oleh nilai relatifnya karena desakan kondisi pasar. Selanjutnya ada produktivitas perusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh. Yang terakhir, kendala-kendala pemerintah, tekanan-tekanan eksternal dari pemerintah dengan segala aturannya mempengaruhi penetapan kompensasi perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.